Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panampuang is one of the village that located in the Ampe Angke Agam Regency. Panampuang has embroidery that has been inherited from generation to generation, which is called Panjai Patah embroidery. The uniqueness of this embroidery is the needle used for embroidery deliberately broken to make it easier to work and avoid punctures from the tip of the needle. Pinjai Patah has a motif called Terawang. Terawang is divided into three: Terawang Banduang, Terawang Pilet, and Terawang Kasia. To make one embroidery on a serge, the craftsman takes a week. The process of making this embroidery depends on the size and desired motif from the customer. This embroidery is not only bought by the local people, but also visitors from abroad such as Malaysia. Hendra Wali Nagari Panampuang hopes Pinjai Patah becomes the biggest income in Panampuang and improve the welfare of the people of Panampuang. I am Oktara Roberto, Uda of Agam Regency 2021. And I am Ritma, Uni of Agam Regency 2021. Pinjai Patah, Handcraft of Nagari Panampuang Agam Regency. Agam pesona yang beragam, ayo ke Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad MM, Bupati Agam, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memilih Kabupaten Agam menjadi situs
sejarah, dan alhamdulillah pada hari ini kita mendapat juara 2, dan dari juara 2 itu tentu kami selaku Pemda Kabupaten Agam mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan like dan subscribe kepada Museum Buya Hamka yang kita baru pertama kali ikut dari 6 kali api ini, dan alhamdulillah pertama kali ikut langsung menjadi juara 2 se-Indonesia. Ini menjadi acuan bagi kita ke depan dalam rangka meningkatkan pariwisata di Kabupaten Agam. Dan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait, terutama dari MSB Bukit Tinggi yang telah banyak membantu, dan juga Poldarwis, Pemda Kabupaten Agam, dan seluruh yang terlibat dalam API 2021 ini. Selamat kepada Museum Buya Hamka yang telah meraih juara 2 secara nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di pesisir pantai dengan 2 pulau cantik. Danau membentang biru berkilauan. Jalan yang berliku mendaki dengan sisi lembah yang indah. Hamparan daratan yang luas di antara 2 gunung. Sungguh sebuah gambaran nagari nan elok. Inilah yang dimiliki Kabupaten Agam, Talitigo Kapilin. Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten dengan ibu kota Lubuk Basum ini memiliki luas 2.232,30 km bujur sangkar. Wilayah administrasi pemerintahan terdiri dari 16 kecamatan dan 82 nagari serta 467 jorong. Hampir setiap nagari dari seluruh kecamatan Luha Agam ini memiliki potensi alam. Namun, potensi-potensi ini belum tergali secara maksimal untuk dikembangkan menjadi sebuah peluang investasi. Di bidang pertanian, padi masih merupakan komoditi unggulan. Bentangan sawah banyak terlihat di setiap sudut wilayah Agam. Komoditi pertanian lainnya hanya terdapat di lokasi tertentu. Jagung ditemui di Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basum, dan Ampek Nagari. Sedangkan kacang dan ubi jalar terdapat di Kecamatan Matur,
bakso, dan canduang. Kabupaten Agam juga memiliki beberapa areal perkebunan. Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun jenis tanaman bervariasi. Di antaranya kakao, kayu manis, sawit, dan kopi. Perkebunan ini rata-rata milik penduduk dan pengelolaannya pun masih konvensional. Hasil yang diperoleh terbatas untuk kebutuhan lokal. Lokasi perkebunan tersebar di Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung, Malala, dan Tanjung Raya. Potensi lain adalah peternakan dan perikanan. Di beberapa kecamatan seperti Baso, Bilatang Kamang, terdapat peternakan sapi dan kambing. Sementara perikanan terbagi dua, perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Ini ditemui di daerah Tanjung Raya dan Tanjung Mutiara. Kekayaan alam, Kabupaten Agam memiliki potensi yang sudah mendunia kepopulerannya. Apalagi kalau bukan kerajinan sulaman dan bordir. Kerajinan ini merupakan tradisi turun-temurun yang tumbuh menjadi usaha rumahan. Home industri ini banyak ditemui di daerah Poto Gadang, Kamang Mage, dan Danu Hampu. Bahkan beberapa pengrajin telah mampu memproduksi jumlah skala besar dan memasarkan produknya hingga ke luar negeri. Handmade lainnya yang tak kalah menarik adalah kerajinan perak Poto Gadang. Bentuknya bermacam-macam, aneka perhiasan cantik dan souvenir unik. Produk-produk kerajinan tangan khas daerah ini adalah potensi yang memiliki peluang investasi. Peminatnya sangat banyak dan pangsa pasar yang meluas. Pengembangannya bisa melalui penanaman modal sektor UMKM. Potensi lain yang berpeluang investasi adalah bidang pariwisata. Hampir semua jenis destinasi wisata dimiliki Kabupaten Agam. Danau yang membentang di antara jejeran rumah penduduk. Pesisir pantai yang eksotis dan puncak cemara berhawa sejuk. Pemerintah terus berupaya mengembangkan anugerah keindahan alam ini menjadi objek wisata yang representatif. Ada 3 titik kawasan yang menjadi prioritas. Kawasan Tiku, kawasan Danau Maninjau, dan kawasan Linggai. Masing-masing kawasan ini memiliki nilai jual wisata yang tinggi jika dikemas secara profesional. Hal ini akan terwujud jika syarat-syarat dasar terpenuhi, akses yang lancar ke objek, tersedianya fasilitas umum yakni WC dan ruang sholat, kafe, restoran, serta masyarakat yang ramah.
Tiku terletak di Kecamatan Tanjung Mutiara. Kawasan ini terdiri dari Pantai Muara Batang Tiku, Pantai Bandar Mutiara, Pulau Ujung, dan Pulau Tangah. Pengembangan Pantai Muara Batang Tiku sebagai objek wisata dituangkan dalam bentuk site plan. Pemerintah merencanakan Pantai Muara Batang Tiku sebagai objek wisata bahari dan kawasan resort. Pengunjung yang datang bisa melakukan aktivitas wisata, outbound, sepeda air, konservasi penyu, dan berkemah. Pantai Bandar Mutiara, pantai dengan luas 3 hektar ini, terletak di Kecamatan Tanjung Mutiara. Pantai yang membujur dengan garis pantai sepanjang 285 meter ini memiliki view yang eksotis. Ujung dan Pulau Tangah merupakan pulau-pulau kecil yang berada di kawasan Tiku. Pulau-pulau ini juga dikembangkan menjadi kawasan wisata untuk investasi yang melibatkan masyarakat. Aktivitas wisata yang dilakukan pengunjung seperti memancing ikan bersama nelayan, melihat terumbu karang, dan kuliner ikan. Kawasan wisata Agam yang sudah mendunia sudah pasti adalah kawasan Danau Maninjau. Kawasan wisata ini meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Matur, dan Kecamatan Palembayan. Masing-masing kecamatan memiliki objek wisata unggulan. Kecamatan Tanjung Raya ada 3 objek utama di kecamatan ini, Danau Maninjau, rumah kelahiran Buya Hamka, dan Kelo Ampe Ampe. Dari sepanjang Kelo Ampe Ampe ini, keindahan panorama danau terlihat begitu indah. Wisata yang sudah berkembang pesat adalah di Kecamatan Matur, yakni kawasan Puncak Lawang, Ambun Pagi, Ambun Tanai, dan Tigo Balehnan Basa. Kesuksesan sektor pariwisata Kabupaten Agam terlihat dari angka kunjungan wisatawan yang terus bertambah setiap tahun. Tahun 2016 mencapai 280.402 orang. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk terus berupaya mengeksplorasi potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Agam. Salah satunya kawasan Linggai. Kawasan Linggai terletak di Kecamatan Tanjung Raya. Area ini sangat cocok untuk agrowisata. Beberapa prasarana objek wisata sudah mulai dibangun, seperti cable car. Pemerintah daerah juga membuka peluang kepada para investor untuk berinvestasi di lokasi ini. Sedianya area seluas 2 hektar untuk diolah menjadi sarana prasarana pendukung objek wisata Linggai. Berwisata atau berkunjung ke suatu objek wisata sangat erat hubungannya dengan kuliner khas daerah. Begitu juga dengan Agam. Hampir setiap destinasi wisata memiliki jajanan khas. Namun yang paling sensasional adalah gulai itik lado hijau. Rasanya tak lengkap berkunjung ke Kabupaten Agam kalau tidak mencicipi itik lado hijau.
kuliner khas ini juga merupakan potensi untuk berinvestasi bidang kafe dan restoran. Dan Kabupaten Agam tak pernah sepi dari wisatawan. Beragamnya potensi yang dimiliki Kabupaten Agam. Tidak salah jika Kabupaten Agam adalah peluang emas bagi investor untuk berinvestasi. Apalagi secara ekonomi, letak Kabupaten Agam sangat strategis. Dilalui jalur lalu lintas tengah Sumatera dan jalur lintas barat Sumatera, serta dilalui feeder road, jalur yang menghubungkan lintas barat, lintas tengah, dan lintas timur Sumatera. Pemerintah daerah Kabupaten Agam menyambut dengan tangan terbuka setiap investor yang ingin berinvestasi. Melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan atau DPMPTSP dan Naker, pemerintah daerah Agam mempermudah semua administrasi dan proses perizinan. Memberikan pelayanan yang prima untuk pengajuan permohonan semua jenis surat izin yang terkait dalam penanaman modal. Dengan adanya alur proses yang jelas, setiap surat izin yang keluar tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudahan lainnya adalah fasilitas memperoleh hak izin pemakaian atas tanah, penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, keringanan pajak daerah, keringanan retribusi daerah, dan fasilitas penyediaan bantuan teknis. Hal lain yang tak kalah penting adalah kultur masyarakat Kabupaten Agam yang ramah dan bersahabat. Ini yang memperkuat Kabupaten Agam bukan hanya kaya potensi, tapi pilihan bijak para investor berinvestasi. Mari berinvestasi di Kabupaten Agam.
Kerajinan Amesetia merupakan sebuah kelompok usaha kerajinan dari organisasi perempuan pertama yang berdiri di Koto Gadang, Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang didirikan oleh pahlawan Rohana Kudus. Tujuan utama pendirian kerajinan ini adalah untuk kemajuan perempuan dan berupaya melestarikan serta mengembangkan berbagai keahlian kerajinan tangan di masanya. Sekarang, Amesetia tidak hanya sebagai pusat kerajinan, tetapi telah menjadi pusat perbelanjaan untuk produk-produk kerajinan khas Koto Gadang seperti sulaman, kerajinan perak dengan berbagai corak dan model. Dan di lokasi ini, Anda juga bisa mengunjungi museum dari produk-produk kerajinan Amesetia dan dokumentasi perjuangan pahlawan Rohana Kudus. Kunjungi pusat kerajinan Amesetia di Koto Gadang, Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam, yang hanya berjarak 3 km dari kota Bukit Tinggi. Nagari Panampuang adalah salah satu nagari di Kabupaten Agam yang turut memperkaya khasanah budaya dan kerajinan tangan berbentuk sulaman. Nagari Panampuang dengan sulaman khasnya yaitu tarawang mengangkat brand dan ikon dengan nama Pinjai Patah yang mempunyai nilai historis tersendiri. Pinjai patah adalah sejenis media atau jarum jahit yang digunakan untuk proses menyulam. Tapi uniknya, jarum yang digunakan untuk menyulam adalah jarum yang sengaja telah dipatahkan terlebih dahulu. Dibantu juga dengan media untuk merantang kain yang disebut dengan pamedangan.
Dengan menggunakan pinjai patah, para pengrajin sulaman di Nagari Panampuang banyak menghasilkan berbagai macam sulaman. Salah satu yang menjadi ikon produk khas sulaman anak Nagari Panampuang adalah sulaman tarawang dengan berbagai macam ragam jenis dan motifnya. Sulaman tarawang ini telah banyak digunakan masyarakat untuk berbagai macam jenis pakaian sehari-hari seperti baju kurung, baju koko, mukena, jilbab, dan aksesoris lainnya. Untuk mengembangkan dan memasarkan produk kerajinan sulaman anak Nagari Panampuang ini, telah didirikan Galeri Sulam Pinjai Patah yang berlokasi di Jorong Lundang, Nagari Panampuang. Di galeri ini tersedia berbagai macam produk kerajinan sulaman masyarakat Nagari Panampuang. Dianugerahi keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa, Sumatera Barat juga terkenal dengan aneka masakan tradisionalnya yang sudah melegenda. Nah, bagi Anda orang Minangkabau ataupun yang pernah berkunjung ke Sumatera Barat, tentu tidak asing lagi dengan salah satu masakan khas yang berasal dari ranah Minang ini. Ya, itik lado mudo alias itik cabai hijau. Kuliner yang satu ini memang menggugah selera dan dijamin membuat nafsu makan meningkat. Yummy. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana pengolahan itik lado hijau di dapur Bundo Entigo. Oke, selamat datang di unit pengolahan hasil peternakan dapur Bundo Entigo. Hasil olahan kami salah satunya adalah itik lado hijau. Itik lado hijau diolah dari itik kamang yang merupakan itik lokal unggul Sumatera Barat. Daging itik yang kita gunakan adalah daging itik jantan yang berusia 4 bulan yang diambil dari peternak sekitar. Bahan baku utama yang kami gunakan itik jantan yang berumur 3-4 bulan dengan berat hidup 1,6 sampai 1,7 kg dengan berat karkas 0,9 sampai 1 kg. Setelah daging itik dibersihkan, kemudian dibakar untuk mengurangi bau amis dan lemak pada daging.
Kita siapkan bumbu-bumbu seperti cabai hijau, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, lengkuas, jahe giling, ketumbar, kunyit kapulaga, dan kemiri. Setelah itu, kita blender bahan-bahan seperti cabai hijau, bawang merah, dan bawang putih hingga halus. Kemudian, tumis bawang bombay yang sudah dipotong-potong sampai wangi dan berubah warna. Masukkan bumbu yang dihaluskan tadi, aduk kurang lebih selama 15 menit. Setelah itu, masukkan daging itik yang sudah dipotong-potong, kemudian aduk sampai 45 menit atau sampai daging menyusut. Kemudian, kita pindahkan daging itik tersebut ke dalam presto selama kurang lebih 10 menit agar daging itik menjadi empuk. Saring daging itik yang telah dipresto dan masukkan kembali ke dalam kuali. Itik lado hijau siap untuk di-packing. Sebelum di-packing, dilakukan sterilisasi selama 10 menit. Itik lado hijau Dapur Bundo Nantigo siap dikirim ke konsumen ke seluruh Indonesia. Pemasaran kami lakukan secara online melalui media sosial dan e-commerce yang telah menjangkau beberapa pulau, di antaranya Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Cinta pertanian, cinta pertanian, cinta
punya kok banyak hasil-hasil produknya, makanannya. Nah, iko khusus dari hasil-hasil dari Danau Maninjau. Tanjung, udah dari tadi. Udah sejam. Lagi memuke. Udah tuh, udah dari tadi. Oke, bentar. Cek jala dulu. Udah. Tanjung, ada yang manggil bukan? Mana? Oh, ternyata istriku. Udah dari tadi dipanggil-panggil kok nggak nyaut loh. Udah loh, Dek, dalam hati. Udah, minggu depan anak kita mau daftar SD. Sementara surat domisili masih belum ada, kok masih belum diurus loh. Sabar, Dek. Gimana mau sabar dah? Coba udah bayangin, waktu pendaftaran makin mepet, sementara surat domisili masih belum diurus. Kalau ditunggu-tunggu, nanti kantor wali nagari jadi tutup. Tenang, Dek. Sekarang kalau ngurus surat keterangan domisili, surat lainnya bisa dilakukan di mana saja, kapan saja loh. Hah? Di mana saja dan kapan saja gimana? Yang namanya ngurus surat ya di kantor wali nagari lah. Nah, belum tahu kan? Sekarang Kabupaten Agam untuk masyarakat bisa mengurus sendiri untuk surat-surat tersebut. Serius dah? Ya iyalah, Dek. Belum tahu kan? Sini udah jelasin. Ayo, Adi, Al, aku jelasin. Jadi, Adi, Aal, Ade, sekarang Kabupaten Agam sudah maju. Kita bisa mengurus surat menyurat sendiri melalui HP. Tinggal buka portal smartnagari.agamkap.go.id, pilih aplikasi Singerti, kemudian kita akan diminta untuk membuat akun. Udah punya akun belum? Belum. Gimana cara daftarnya? Nah, untuk pendaftaran kita tinggal klik daftar,
Kemudian akan muncul pengisian seperti NIK kepala keluarga, nomor kartu keluarga, username. Hah? Username? Iya, username adalah nama pengguna yang akan kita gunakan untuk mengisi aplikasi ini. Kemudian ketikkan email, nomor WhatsApp, password, dan captcha yang tertera pada layar HP kita. Tinggal klik deh tombol daftar. Kalau sudah berhasil, kita akan diminta untuk verifikasi ke email. Nah, sekarang kita tinggal buka email yang telah kita daftarkan tadi. Setelah akun berhasil dan telah diverifikasi, kita tinggal masuk menggunakan akun yang kita buat tadi. Pilih menu pelayanan, pilih jenis surat yang akan kita buat. Tadi ada yang mau buat surat apa? Kan udah dibilang tadi mau bikin surat domisili. Oke, kita tinggal pilih surat keterangan domisili. Kalau sudah, kita tinggal klik tombol selanjutnya. Karena data kita sudah terintegrasi nih, jadi tidak perlu memasukkan nama dan alamat lagi. Canggih nggak tuh? Wah, canggih ya dah. Selanjutnya, kita isikan keperluan kita untuk mengurus surat. Selesai deh. Selanjutnya kita perlu menunggu surat kita diproses oleh perangkat nagari. Terus dah, kapan mau diambil suratnya ke kantor wali nagari? Lama gak? Jadi dek, kalau sudah selesai, kita bisa mencetak sendiri dengan melihatnya di menu rekap surat ini. Jadi kita nggak perlu datang ke kantor wali nagari buat nanyain proses dan ambil suratnya. Wah, semakin maju Kabupaten Agam ya dah. Bisa mengajukan surat mandiri, tanpa antri juga loh. Ya iyalah dek, teknologi kan udah canggih. Iya dah, cetak kartu keluarga yang hilang kemarin gimana? Oh, cetak kartu keluarga. Kemarin udah ke kantor wali nagari. Prosesnya cepat, bisa dicetak di hari yang sama juga. Lah, jadi nggak perlu ke Capil untuk cetak kartu keluarga? Ya nggak perlu lah dek. Sekarang semua surat menyurat bisa di kantor wali nagari. Wah, makin keren aja Kabupaten Agam ya dah. Jelas dong. Benar. Saat ini, pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika membuat terobosan dengan menghadirkan portal Smart Nagari Kabupaten Agam, di mana segala bentuk pelayanan, baik pelayanan untuk masyarakat, pelayanan dokumen kependudukan, persuratan, maupun yang lainnya, sudah bisa diakses oleh setiap nagari yang ada di Kabupaten Agam. Pagi, ada yang bisa kami bantu? Pagi, saya ingin membuat kartu keluarga, bisa? Bisa Pak, untuk kelengkapan dokumennya kita butuh KTP dan surat keterangan hilang ya Pak. Sudah dibawa? Sudah. Baik, untuk proses datanya silakan ditunggu sebentar ya Pak. Baik. Untuk cetak kartu keluarga dapat dilakukan oleh operator nagari menggunakan salah satu aplikasi yang ada di portal Smart Nagari, yaitu aplikasi Sileton. Setelah melengkapi data yang diperlukan, dokumen dapat langsung dicetak dan diberikan kepada masyarakat tersebut. Bapak Tanjuang? Iya. Untuk cetak kartu keluarganya sudah selesai ya Pak? Silakan dicek dulu. Oh, langsung jadi hari ini ya Bu ya? Iya Pak, ini KTP-nya. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa di kantor wali nagari sekarang sudah dapat melakukan proses cetak dokumen kependudukan dengan menggunakan aplikasi Sileton. Oke. Oh iya Bu, kalau untuk membuat surat keterangan domisili itu gimana ya? Untuk pengurusan surat keterangan, baik surat keterangan domisili, surat keterangan izin usaha, dan surat keterangan lainnya sudah dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dari mana saja dan kapan saja ya Pak. Untuk langkah-langkahnya mungkin bisa dipraktekkan langsung. Bapak ada membawa handphone? Ada. Untuk mengakses portal Smart Nagari dapat dilakukan dengan membuka browser, lalu mengetikkan smartnagari.agamkap.go.id. Lalu, pilih aplikasi Singerti. Apabila belum memiliki akun, masyarakat bisa mendaftar terlebih dahulu. Untuk panduan pendaftaran akun, dapat dilihat pada link panduan Smart Nagari. Pilih panduan Singerti, kemudian pilih panduan untuk masyarakat.
Smart Nagari Kabupaten Agam. Tanpa ribet, dari mana saja, kapan saja. Nagari maju, Agam maju.